Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul adzim. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Hal ini tertuang dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Kita mengerjakan sholat, zakat, puasa serta haji, tapi tidak pernah Allah contohkan sendiri. Namun begitu dahsyatnya perintah untuk mengucapkan salawat kepada Nabi ini, sampai-sampai Allah sendiri yang mencontohkan. Allah juga tahu bahwa setelah perintah untuk bersalawat itu, akan ada pada setiap masa mereka yang enggan bersalawat. Mereka merasa tidak perlu menjalankan perintah itu. Itulah sebabnya setelah ayat salawat itu, langsung disambung dengan ayat selanjutnya, di mana Allah menegaskan, Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah akan melaknatinya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan. Quran Surat Al-Ahzab ayat 57. Lagi pula teman-teman, membaca salawat itu mudah. Kita tidak perlu bersuci atau terpaku pada gerakan dan ucapan tertentu seperti saat sholat. Kita juga tidak perlu banyak uang seperti mau berzakat. Kita juga tidak perlu menahan diri dari makan dan minum seperti saat berpuasa. Dan kita tidak perlu menggunakan pakaian khusus seperti saat ihram haji. Dimanapun, kapanpun kita bisa bersolawat. Dan menurut Sayyid Az-Zabidi bahwa solawat yang simpel ini ternyata luar biasa maknanya. Salah satunya adalah kita umat Islam dengan sholawat ini tidak akan mengalami yang dialami oleh umatnya Nabi Isa. Karena apa? Dalam sholawat sendiri, yakni Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma, yakni Allah sang pemberi, kemudian sholli ala Sayyidina Muhammad, yakni Nabi Muhammad sebagai penerima. Jadi segimanapun luar biasanya Nabi Muhammad, tetap aja ada pemberi, yakni Allah sendiri. Karena Nabi Muhammad itu menjadi nabi setelah Nabi Isa yang dituhankan oleh umatnya. Maka menurut beliau, yakni Sayyid Az-Zabidi, bahwa dengan kita membaca sholawat aja itu sudah terbebas dari katakan dosa-dosa umat Nabi Isa di masa lalu. Yakni itu tadi, bahwa segimanapun hebatnya mulianya kanjeng Nabi atau Nabi Muhammad SAW, beliau tetap mengharapkan kepada pemberi satu-satunya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan teks Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad itu. Makanya kenapa Nabi Muhammad, beliau kalau dahar atau makan itu di tempat umum. Karena yaitu tadi, beliau menjadi nabi setelah Nabi Isa yang dituhankan oleh umatnya. Maka secara nggak langsung beliau memaklumatkan bahwa saya juga manusia loh, basyariah, saya makan, saya minum. Nah kalau Nabi Isa enggak. Beliau bahkan di satu ayat Allah sendiri yang menjelaskan bahwa Nabi Isa tuh orang. Nah makanya Nabi Muhammad makan di umum pun itu sebagai pemakluman bahwa beliau tetap orang biasa yang makan dan minum seperti kita. Tapi jangan dibayangkan makan atau minumnya seperti kita, karena tentu beda. Hal-hal yang dilakukan Nabi Muhammad
hal-hal biasa yang dilakukan Nabi Muhammad tentu luar biasa beliau, karena beliau akhlaknya bagus dan sebagainya. Maka sudah sepatutnya kita sebagai umat Islam, umat dari agama terbaik, umat Rasulullah SAW, untuk senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah kita tahu bahwa Allah mencontohkan sendiri sholawat, kemudian hakikat dari sholawat itu sendiri, masa hati kita tidak terketuk? Sekeras itukah hati kita? Maka mari sama-sama untuk senantiasa panjatkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.